adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam siklus 1 ini, perkenalkan nama saya Ratna Dewi. Dalam kegiatan supervisi akademik ini saya berperan sebagai supervisor. Saya Endah Septiani sebagai coaching. Saya Andri Haryadi sebagai coaching. Ya, demikian perkenalan kami dan saksikan bagaimana kami melakukan peran supervisi akademik berdasarkan masing-masing peran kami di siklus 1 ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah, gimana kabarnya, Bun? Alhamdulillah baik, Ibu. Saya hari ini akan melakukan sesi coaching kepada Pak Andriadi, Ibu. Ya, alhamdulillah berarti sudah ada yang dipersiapkan ya Bu Indah ya untuk melakukan sesi coaching hari ini. Saya ingin bertanya dengan Bu Indah, kira-kira rubrik penilaian apa yang sudah Ibu siapkan dalam coaching hari ini? Dalam coaching hari ini saya menyiapkan rubrik penilaian tentang kesadaran penuh, baru memberikan pertanyaan yang berbobot dan menggali potensi yang ada pada coaching. Jadi apa harapan Ibu untuk kegiatan hari ini, Bu? Harapan saya nanti mengharap bahwa coaching saya dapat menyampaikan ide-ide baru serta dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya, Ibu. Ya, baik. Bu Indah, kira-kira dalam proses coaching ini yang berlangsung, yang ingin Bu Indah lakukan, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Indah kembangkan dalam kegiatan ini? Baik Ibu, yang akan saya kembangkan pada saat sesi ini, saya ingin mengembangkan kompetensi saya. Yang pertama adalah kesadaran penuh, dan yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Iya, bagus. Kira-kira dari 3 kompetensi ini, mana yang lebih spesifik Bu Indah yang ingin diobservasi oleh Bu Indah saat melakukan kegiatan coaching hari ini? Iya Ibu, saya akan mengutamakan atau mengembangkan secara spesifik, yaitu yang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Iya, Jadi baik. kedua kompetensi itu aja dulu. Iya, luar biasa. Jadi kompetensi yang lebih spesifik tadi di antara 3 tadi yang Ibu ingin tonjolkan adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 2 kompetensi ya yang akan nanti Bu Endah maksimalkan dalam melaksanakan coaching hari ini. Untuk ketercapaiannya coaching hari ini, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu Endah kembangkan agar tujuan pengembangan yang Ibu Endah inginkan saat melakukan coaching ini dapat terlaksana dan terwujud? Baik Ibu, jadi indikator yang akan saya kembangkan adalah yang indikator pencapaiannya adalah coach saya menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dengan cara yang berpikir kreatif, begitu Ibu. Ya, baik Bu Indah, sebelum melaksanakan coaching, saya ingin berpesan dan mengingatkan Bu Indah agar Bu Indah tetap memegang teguh prinsip-prinsip coaching nanti saat Bu Indah melakukan coaching ya, karena dalam prinsip coaching itu model yang kita lakukan adalah model Tirta ya Bunda, alur Tirta. Tolong itu nanti bisa dikondisikan fase per fasenya sehingga terwujud coaching ini benar-benar terlaksana dengan baik. Kemudian nanti pesan saya juga kalau Bu Indah sudah melakukan model alur Tirta dengan baik, tolong diperhatikan lagi prinsip coaching yang lain, yaitu bagaimana terjadinya kemitraan ya agar nyaman coach nanti dengan coaching saling berinteraksi. Ya, saling berinteraksi, mengungkap perasaannya ya. Kemudian bisa menggali potensi coaching sehingga bisa mengolah emosi coaching lebih baik. Jadi tolong ini diperhatikan baik-baik. Baik Bu Indah,
kita sepakat, nanti saya akan mengamati bentuk observasi bagaimana perjalanan coaching Bu Indah dengan Pak Andri Haryadi. Baik, silakan Bu Indah, saya beri kesempatan Bu Indah untuk melakukan coaching pada hari ini. Baik Ibu, terima kasih. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, kita hari ini akan berbicara tentang masalah siswa yang sering terlambat ke sekolah, yang sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah, apa yang ingin Bapak capai dari pembicaraan kita hari ini? Terima kasih Bu ya kesempatannya kita bisa bicara lagi, bisa komunikasi lagi. Untuk hari ini saya ingin menemukan solusi tentang masalah itu Bu, masalah siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Dan saya ingin mencari agar mereka datang tepat waktu. Baik Pak Andri, terima kasih sudah berbagi. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu datang ke sekolah. Baik Pak Andri, mari kita mulai ya. Siap Bu. Nah, sekarang mari kita coba identifikasi situasinya dulu. Dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Anda merasa dalam mencapai tujuan ini, Pak Andri? Dari skala 1 sampai 10 itu Bu sih, sementara ini tujuan yang baru bisa saya capai itu di skala 3 Bu baru, karena masih banyak siswa yang telat datang. Baik, jadi masih skala 3 ya, karena masih telat datang. Apakah peluang atau kemungkinan yang Anda lihat, adakah Pak Andri? Peluang yang atau kemungkinan yang saya lihat itu sebetulnya peluangnya ini Bu, peluang melibatkan orang tua siswa dalam kegiatan sekolah, supaya mungkin kegiatan-kegiatan ini bersifat lebih mencari semangat anak atau kegiatan-kegiatan bersifat menimbulkan semangat anak untuk datang tepat waktu ke sekolah. Baik, bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul Pak Andri? Hambatan atau kendala ini banyak faktornya sih Bu. Salah satunya yang sangat besar faktornya itu adalah jauhnya jarak dari rumah siswa dengan sekolah Bu. Jadi dan siswa juga tidak menggunakan atau tidak diantar oleh anak, melainkan ikut fasilitas kendaraan umum lah. Jadi untuk tepat waktu itu memang agak susah Bu. Baik Pak Andri, bagaimana menurut Anda, apa solusi yang bisa diterapkan? Menanggapi hal itu Bu ya, solusi mungkin yang bisa saya terapkan itu ya, pertama tadi sudah saya sampaikan juga bahwa ya harus menjalin komunikasi dengan orang tua. Menjalin komunikasi dengan orang tua, menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan atau program-program sekolah kita yang bisa meningkatkan motivasi anak didik kita, siswa kita agar datang lebih cepat ke sekolah. Baik Pak Andri, luar biasa sekali. Itu adalah salah satu langkah positif yang dapat diterapkan Pak Andri ya. Bagaimana Anda merencanakan untuk mencapai tujuan ini? Saya berencana Bu ya untuk bekerja sama, pertama ya otomatis dengan rekan-rekan guru, teman sejawat yang ada di sekolah, kemudian orang tua. Dalam hal ini orang tua ya kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan siswa, baik dari sisi diskusi, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan. Nanti orang tua itu kita libatkan juga dalam hal menemani mungkin atau memberikan motivasi kepada anak-anaknya, supaya anak-anak itu atau siswa-siswa kita itu lebih disiplin. Baik Pak Andri, apa prioritas tertentu dalam rencana ini? Prioritas saya kalau pada saat ini, rencana saat ini prioritas saya kepada orang tua Bu. Bagaimana cara melibatkan orang tua itu untuk mendukung program-program atau untuk bisa diajak berdiskusi, membuat program-program sekolah yang lebih menarik.
yang lebih memberikan motivasi pada siswa. Baik, itu adalah langkah yang bagus yang Bapak akan terapkan. Bagaimana dengan jangka waktunya, Pak Andri? Ini akan saya mulai mungkin di awal-awal bulan ini, Bu, ya. Awal-awal bulan pertama kita masuk semester ganjil ini. Nah, itu akan saya coba lakukan. Itu, Bu. Bagus. Bagaimana Pak Andri akan mengukur keberhasilan rencana ini? Keberhasilan rencana ini mungkin bisa dilihat nanti dari seberapa banyak siswa yang aktif atau siswa yang datang tepat waktu, Bu. Karena dari skala tadi kan 3, mudah-mudahan dengan adanya rencana ini, dengan pelaksanaan rencana ini nanti skalanya bisa naik menjadi ya 5 atau 6 lah, Bu. Itu harapan saya. Hebat, luar biasa sekali Pak Andri. Dalam setiap rencana pasti ada tantangan. Bagaimana Anda berencana menghadapinya? Tantangannya salah satunya tadi ya, itu tadi, Bu. Apa namanya, susahnya komunikasi dengan orang tua itu pasti salah satu tantangan. Yang kedua tadi hambatan juga siswa jauh, maka orang tuanya jauh dari sekolah. Nah, kita komunikasi. Tapi alternatifnya ya saya akan mencoba mengajak rekan-rekan sejawat untuk saling diskusi, memberikan masukan-masukan yang baik bagi sekolah. Nanti yang mungkin di saat kita penyampaian ke orang tua lebih sederhana, lebih cepat dipahami oleh orang tua siswa kita. Wah, luar biasa dan terdengar sangat bagus Pak Andri. Bagaimana komitmen Anda terhadap rencana aksi ini? Karena ini apa ya, Bu, ya, bentuknya urgent sih, karena kan kebiasaan atau pembiasaan diri anak itu wajib, maka saya ini ya komitmen akan saya lakukan, akan saya laksanakan dengan sekuat tenaga kita, semampu saya sebagai seorang guru, ya artinya saya berjuang penuh lah agar rencana ini bisa berjalan baik, Bu. Baik Pak Andri, siapa tahu apa yang bisa membantu Anda dalam menjaga komitmen ini? Untuk menjaga komitmen ini pertama ya memang dari saya sendiri sih, Bu, selaku penggagas ide atau yang punya ini ya, punya apa tadi, unek-unek tadi, Bu, ya. Nah, kemudian dibantu juga nanti oleh orang tua, dibantu juga oleh rekan-rekan guru lah pastinya. Jadi dengan bantuan orang tua dan guru itu bisa menjaga komitmen saya itu, Bu. Baik, saya berharap itu dapat terlaksana Pak Andri. Saya percaya bahwa Pak Andri dapat melaksanakan rencana ini. Jadi bagaimana tindak lanjut setelah sesi coaching ini Pak Andri? Setelah ini mungkin saya akan terus memantau perkembangan sambil melaksanakan apa yang sudah saya sampaikan tadi, Bu, ya, apa yang sudah saya ceritakan. Itu saya perkembangan bagaimana sih ya perkembangan dari siswa ini, apakah lebih banyak yang hadir tepat waktu atau masih itu saya pantau terus itu, Bu. Baik Pak Andri, sangat hebat. Jika ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi. Baiklah, jadi apa kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan setelah sesi ini? Kesimpulan yang saya dapat setelah kita komunikasi ini, Bu, ya, alhamdulillah tercerahkan, alhamdulillah terbuka pikiran saya untuk mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang saya utarakan kepada Ibu. Ya, terima kasih banyak juga, Bu, ya, masukan-masukannya, mungkin sudah mau berkomunikasi dengan saya, sudah mau berdiskusi dengan saya. Baik Pak Andri, semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Tetap semangat dan berusaha terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ratna Dewi. Ya, waalaikumsalam, Bunda. Sudah selesai coachingnya? Iya Ibu, alhamdulillah sudah selesai. Ya, baik, kita berbincang dulu Bu Indah. Tadi kesepakatan kita setelah Bu Indah melakukan coaching, kita kembali melihat bagaimana proses coaching yang Bu Indah lakukan tadi bersama Pak Andri, ya.
Bu Indah, apa saja yang sudah didapat pada sesi coaching tadi? Apa sudah terlihat indikator yang Bu Indah ingin capai? Baik, tadi saya melakukan saya melakukan sesi coaching dan saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coach dan apa yang ingin dibahas, kemudian apa yang ingin diperoleh. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi serta dapat menemukan rencana aksi atau tindakan, serta sebaliknya saya bisa mengarahkan untuk memunculkan rasa tanggung jawab agar apa yang direncanakan oleh coach saya tadi dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian saya juga menggali informasi terhadap coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahannya, Ibu. Ya, berarti indikator ketercapaiannya dalam pengembangan coaching itu sudah bisa Bu Indah rasakan. Iya, Ibu, sudah saya rasakan dengan ketercapaian yaitu permasalahan dan solusinya sudah ditentukan dan sudah diselesaikan oleh coach saya. Bagus. Baik Bu Indah, Ibu ingin lebih lagi izin bertanya lagi. Tadi Ibu juga mengamati bagaimana penilaian Ibu terhadap kompetensi atau indikator ketercapaian tadi, Bu Indah. Mungkin dari hasil observasi data yang Ibu bisa lihat tadi ya, pada penilaian atau asumsi yang Ibu ingin kembangkan tadi untuk coach Ibu Baik, Ibu. melakukan coaching ya. Iya, jadi yang telah saya ini sesuaikan dengan indikatornya adalah saya sudah melakukan kesadaran penuh dengan maksimal dan saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan proses coaching sesuai dengan alur Tirta Ibu. Jadi sudah sesuai semua. Kemudian yang menggali potensi masih agak kurang sedikit gitu Ibu, karena saya berfokus kepada 2 indikator yang saya ingin sampaikan dan saya ingin lebih spesifik untuk saya gali gitu Ibu. Iya, baik Ibu Indah, boleh enggak saya menyampaikan hasil saya dari pengamatan saya waktu Ibu Indah melakukan coaching bersama Pak Andri tadi? Baik Ibu. Iya, sebenarnya apa yang Ibu Indah tadi siapkan ya dan kompetensi apa yang Ibu Indah ingin kembangkan saat Ibu Indah melakukan coaching bersama Pak Andri itu dari kompetensi 3 tadi dan 2 kompetensi yang Ibu Indah tonjolkan itu memang sudah terlihat. Ya, cuma pengamatan saya itu sudah dari coaching yang Ibu Indah lakukan ini sudah cukup baik. Cuma nanti mungkin Bu Indah lebih mengembangkan pertanyaan lagi. Mungkin ya pertanyaan berbobot yang tadi sudah berbobot mungkin lebih digali lagi sehingga apa yang ingin kita tuju itu sepertinya rileks tetapi tersampaikan. Nah, itu analisis saya. Tapi Bu Indah luar biasa ya melakukan ini dengan rapi dan baik dan sesuai dengan model alur Tirta tadi Bu Indah. Artinya ada kenyamanan dan tujuannya sudah tersampaikan. Jadi dari percakapan kita awal itu dan kesepakatan kita dan saya dapat melihat dari hasil pengamatan saya setelah Ibu melakukan coaching bersama Pak Andri itu sudah terlihat jelas ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau sudah seperti ini coaching yang Ibu Indah lakukan dengan proses penilaian tadi yang luar biasa, bagaimana perasaan Bu Indah sekarang? Baik, perasaan saya sangat senang Ibu ya dapat membantu dalam permasalahan coach saya tadi, terus dapat menambah juga pengetahuan dan menambah juga referensi saya untuk apabila di kemudian hari saya juga melakukan dapat permasalahan yang seperti itu gitu. Terus saya juga
menyampaikan dan mengembangkan ide-ide baru yang muncul tadi disampaikan oleh Pak Andri juga, dan eh, Pak Andri juga dapat menyelesaikan masalah dan membuat solusinya yang terbaik di antara yang baik gitu Ibu. Iya, luar biasa. Kira-kira Bu Indah sudah luar biasa ya. Ibu lihat dari 3 kompetensi dan ingin menonjolkan 2 kompetensi tadi sudah terlihat. Kira-kira ada enggak kompetensi yang ingin Ibu Indah kembangkan lagi berdasarkan proses pengalaman Bu Indah saat meng-coaching pada hari ini? Baik Bu, tentunya saya pasti ingin mengembangkan lagi untuk kompetensi-kompetensi yang ada Ibu, agar di suatu saat nanti saya akan melaksanakan sesuai dengan alur tirta dan secara maksimal. Dan saya juga berharap kompetensi-kompetensi itu dapat mengembangkan pribadi saya juga, sehingga saya nanti menjadi orang yang dapat bermakna dan dapat membantu teman atau rekan-rekan dalam menghadapi situasi masalah yang berbeda begitu Ibu. Luar biasa ya. Yang jelas hasil coaching hari ini yang sudah Ibu lakukan itu terlihat sekali ya adanya kemitraan. Jadi kita itu melihat kenyamanan berkomunikasi dengan tujuan yang ingin kita capai itu terlihat saat kita betul-betul melakukannya dengan rapi. Baik Bu Indah, saya lihat Bu Indah luar biasa ya untuk coaching hari ini. Mudah-mudahan ke depannya saat Ibu Indah melakukan coaching dengan pengalamannya ada, itu akan melahirkan coaching-coaching yang lebih mantap lagi, lebih gimana ya, lebih jos. Luar biasa Bu Indah, terima kasih ya, semangat terus ya. Kita coba lebih dengan kita praktek sering melakukan mungkin hal ini akan lebih matang dan lebih matang lagi. Nah, baik Bu Indah, terima kasih atas waktunya ya. Kapan-kapan nanti kita akan berlanjut lagi. Tentunya tidak akan habis sampai di sini ya Bu Indah ya. Banyak lagi coaching-coaching lagi yang lain yang bisa kita lakukan. Baik Bu Indah, terima kasih atas waktunya. Semangat terus ya Bu Indah ya. Iya, terima kasih Ibu. Demikian coaching kami pada siklus 1 hari ini. Selanjutnya kami akan melanjutkan di siklus 2. Terima kasih.